Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Hairani Nasution dengan NIM 41933111044. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas rekayasa ide mata kuliah praktikum SPSS. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi chi-square test atau uji chi-square. Nah, jadi saya akan membacakan sebuah kasus di mana kita akan menghitung atau mencari apakah terdapat perbedaan antara merokok dengan tidak merokok terhadap kejadian CHD. Dengan data yaitu total sampel sebanyak 110 orang dan didapatkan 35 orang menderita coronary heart disease atau CHD disertai dengan kebiasaan merokok. 25 orang menderita CHD tanpa disertai dengan kebiasaan merokok, sedangkan sisanya 20 orang non-CHD dengan kebiasaan merokok, dan 30 orang non-CHD tanpa kebiasaan merokok. Nah, karena kita akan menghitung atau mencari apakah terdapat perbedaan antara merokok dengan tidak merokok terhadap kejadian CHD, maka kita menggunakan uji chi-square atau chi-square test. Nah, setelah itu kita masukkan datanya pada variabel view. Nah, di sini terdapat 3 variabel, yaitu yang pertama merokok, kemudian hipertensi, lalu frekuensi. Nah, kemudian kita masukkan datanya pada data view. Nah, di sini terlihat data pada tabel frekuensi ini berdasarkan soal tadi, kasus yang tadi. Nah, kemudian ini kita operasikan menggunakan uji chi-square sehingga nanti outputnya akan tampil sebagai berikut. Di sini terdapat 3 tabel. Yang pertama, tabel case processing summary. Pada tabel ini, di mana merokok hipertensi dengan N 110% 100%. N ini adalah jumlah atau banyaknya data. Sehingga cara membacanya adalah pada case processing summary terdapat 110 buah data yang dianalisa dan tidak terdapat missing value-nya sehingga tingkat kevalidan datanya adalah 100%. Sehingga data ini sudah dapat dikatakan valid karena tidak ada data yang hilang. Maka dia 100%. Kemudian pada tabel kedua, yaitu pada tabel merokok hipertensi cross tabulation. Nah, pada tabel ini, di mana merokok ada positif dan negatif. Kemudian pada hipertensi ada CHD dan non-CHD. Count ini adalah frekuensi atau hitungan jumlah. Kemudian ada expected count, frekuensi yang diharapkan. Ada residual yaitu sisa, kemudian ada adjusted residual. Yang pertama merokok positif CHD adalah 35 orang. Merokok positif non-CHD 20 orang, sehingga totalnya 55 orang. Lalu merokok negatif CHD 25 orang. Merokok negatif non-CHD 30 orang, sehingga totalnya 55 orang. Kemudian dapat kita lihat pada expected count untuk CHD adalah 30,0, pada non-CHD 25,0. Kemudian sisanya atau residual kita dapatkan atau kita peroleh dengan mengurangkan count dengan expected count, yaitu 35 dikurang 30,0, sehingga sisanya 5,0. Lalu pada non-CHD, 20 dikurang 25,0, sisanya negatif 5,0. Pada merokok negatif CHD, nah di sini sisanya yaitu negatif 5,0, sedangkan pada non-CHD 5,0. Kemudian kita lihat pada total. Nah, total ini count-nya itu 60 CHD, 50 non-CHD, sehingga totalnya 110. Pada expected count, CHD 60,0, non-CHD 50,0, sehingga total keseluruhannya 110,0. Sehingga dapat kita lihat bahwa datanya sudah valid.
Kemudian pada tabel ketiga yaitu chi-square test, di mana terdapat di sini value atau nilai, df, degree of freedom atau derajat bebas, kemudian ada asymptotic significance to side. Nah, apa itu? Jadi asymptotic significance to side ini merupakan pengujian nilai probabilitas atau p-value untuk memastikan bahwa distribusi teramati, sehingga tidak akan menyimpang secara signifikan dari distribusi yang diharapkan di kedua ujung two-tailed distribution. Nah, jadi pada persen chi-square ini diperoleh value-nya 3,667 dengan derajat bebas 1 dan asymptotic significance to side 0,056. Pada continuity correction, value-nya 2,970 derajat bebas 1, asymptotic significance to side 0,085. Likelihood ratio dengan nilai 3,688, derajat bebas 1, asymptotic significance to side-nya 0,055. Pada linear by linear association dengan nilai 3,633, derajat bebas 1, asymptotic significance to side-nya 0,057. Dan di sini kita lihat n of valid cases, yaitu jumlah data yang sudah valid, yaitu berjumlah 110. Nah, jadi pada uji chi-square ini kita akan mengamati apakah ada perbedaan antara merokok dengan tidak merokok terhadap kejadian CHD. Jadi dasar pengambilan keputusannya adalah di mana H0 itu tidak ada perbedaan antara merokok dengan tidak merokok terhadap kejadian CHD. Kemudian H1 ada perbedaan antara merokok dengan tidak merokok terhadap kejadian CHD. Nah, jadi jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Sedangkan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak. Nah, jadi nilai pada kolom asymptotic significance to side ini kita peroleh nilai persen chi-square-nya adalah 0,056, di mana 0,056 itu adalah lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima, yaitu tidak ada perbedaan antara merokok dengan tidak merokok terhadap kejadian CHD. Nah, jadi karena kita di sini mau melihat menggunakan uji chi-square, maka kita peroleh nilai chi-square-nya itu dari persen chi-square, yaitu pada nilai value, yaitu 3,667 atau 3,7. Nah, ini adalah nilai dari chi-square-nya. Lalu pada asymptotic significance kita ketahui bahwa 0,056 itu lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Maka dapat disimpulkan ditemukan tidak ada perbedaan antara merokok dengan tidak merokok terhadap kejadian CHD. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada kesalahan pengertian atau pengerjaan untuk uji chi-square ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.